Allah menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, hilanglah semua perbedaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Mudah-mudahan acara kumpul silaturahim keluarga besar yaitu Bapak Haji Ahmad bin Kaiunang ini mudah-mudahan membawa satu keberkahan buat kita semuanya, kebaikan buat kita semuanya. Begitupun kita sebagai anak dan keturunannya senantiasa dimudahkan segala urusannya, dilapangkan dan diluaskan rezekinya, diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, dipanjangkan umur dan dimudahkan dalam hal-hal segala urusannya, dan dipertemukan kembali, diperkuat, dipererat tali silaturahim di antara kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kami memohon kepada sanak keluarga yang hadir pada kesempatan hari ini, marilah kita sama-sama duduk bersama, kita membacakan suratul Fatihah, wabil khusus kepada orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita yang sudah tiada ataupun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun keluarga kita yang mungkin kebetulan pada hari ini dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lancar usahanya, mudah-mudahan lebih dilancarkan usahanya. Yang memang belum lancar, mudah-mudahan pada hari ini diberikan satu kelancaran dalam segala usahanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raimun lahir di Gunung Putri Bogor Jawa Barat. Unang menikah dengan Nyai Rina binti Raimun, dikaruniai 4 orang anak, diantaranya Isah binti Kaiunang, Babah Haji Mardan bin Kaiunang, Babah Arbah bin Kaiunang. Yang keempat adalah Babah Haji Ahmad bin Kaiunang. Nyai Isah binti Kaiunang bersuami Babah Halim. Nyai Isah binti Kaiunang menikah dengan Babah Halim, dikaruniai 2 orang anak, di antara Empoh Hajah Halimah binti Babah Halim, 2 Abang Ali binti Babah Halim. Suaminya Isah binti Kaiunang yang bernama Babah Halim meninggal dunia, dan Nyai Isah menikah kembali dengan Babah Majin dan dikaruniai 1 orang anak, yaitu Haji Usman bin Majin. Anak keturunannya Isah binti Kaiunang banyak tinggal di kampung Rawata atau Rawa Indah, di mana dahulunya Kaiunang Nyai Rina tinggal, dan ada juga yang tinggal di kampung. Tahan dokumentasi, lihat kamera. Ini keluarga yang semangat ketika diadakan acara tur silaturahim menggebu-gebu. Abadikan dulu dari tengah penjara. Sampai imbuk, pokoknya lebih luar biasa dah. Gitu. Sampai foto aja sengaja, foto pakai sepatu, foto pakai sorban, foto pakai songko haji, walaupun belum haji. Insya Allah besok bisa naik haji. Boleh beli di mana Bang Agus? Jubah. Ya. Sebelum saya menjabari masalah wakaf makam, ada yang harus saya bagiin dulu biar nanti ketika saya ngomong itu ada panduannya ya. Yang pertama untuk souvenir dan laporan wakaf ya. Souvenir ada panduannya juga, hadiah. Ya, tepuk tangan. Kepala Soko, dia ngaku-ngakurin itu. Itu souvenir, nomor doorpass dan laporan gitu ya. Bukunya kalian apa? Ini orang ini. Dulu gitu, lu tak korupsi lagi nih. Oh, panitia ya. Ini pokoknya banyak dah. Banyak banget orangnya tuh. Lanjut ya. Ada nomor doorpassnya itu ya. Lanjut. Duren. Sama Wati. Jangan disawer ya mah, kasih daun aja udah, banyak kan. Udah gitu. Nah ini Bang Agus dari alhamdulillah udah 4 Apa itu? 12 starter. Dan stikernya belum dipotongin atau stikernya no. Minta panitia. Buat motor, buat mobil tinggal ditempelin. Terus apa itu satu lagi? Untuk buku silsilah dia dapatnya enggak per orang. Itu bawa botong sampah. Tapi menghabiskan dana sekitar Rp750.000. Konsumsi masak pagi dan siang kali 5 ini bukan borongan ya, harian. Jadi termasuk rokok itu di luar dari dana, kita nggak bisa borongan semua gitu, enggak. Jadi ini hitungan harian, tapi kopi makan dari kita. Konsumsi masak pagi siang selama 5 hari itu menghabiskan dana sekitar Rp260.000. Rokok, kopi, steak dan lain-lain selama 5 hari itu Rp218.000. Beli pengki inventaris ya, buat nanti kalau misalnya muruk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada cucu saya, adik saya, wabil khusus keturunan Haji Ahmad bin Umar. Pada hari ini cuma saya bisa menyatakan terima kasih gagasan yang dibangun semeriah ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semua yang memikirkan, yang menggagas dan yang berkumpul atau yang tidak berkumpul selalu diberikan kesehatan rohani maupun jasmani. Amin. Saudara-saudara, anak-anak saya, adik-adik saya, cucu-cucu saya, buyut-buyut saya pribadi orang yang
berlimpangan dosa. Pada hari ini saya minta maaf. Semoga yang disampaikan oleh penyelenggara tadi merupakan bagian daripada kehidupan yang sekarang maupun masa yang akan datang. Tadi disinggung soal pemakaman. Nggak ada yang mau mati ya? Saya juga belum mau. Semoga panjang umur semua dan berkah. Yang bekerja lancar, yang dagang lancar, yang segala macam usahanya lancar. Tapi kesehatan adalah yang paling utama. Jaga kesehatan masing-masing. Yang kedua, tentang bagaimana sejarah silsilah yang dibangun hari ini disampaikan secara terbuka dan tertulis. Ini bagian yang sangat penting. Kalau kakek kita asalnya dari Cirebon, aslinya Gunung Jati, ibunya orang Jamblang. Tahu Jamblang Cirebon? Nggak tahu. Tahu nanya. Keturunan kita masih ada di sana, namanya Raden Remaun, anak dari Raden Ismail. Beliau masih ada, tinggal satu. Itu dari kakek. Kalau dari nenek itu Gunung Putri yang namanya Nyatuarina. Bapaknya Nyatuarina itu menjadi makam yang terbesar di Kabupaten Bogor, itu Gunung Putri. Dari mana Ki Remaun itu? Asalnya dari Bandung. Itu kronologisnya. Kalau nanti pada sehat, saya sehat, mau diantar ke tempat-tempat yang khusus tadi, insya Allah saya siapkan. Jadi sekarang kenapa harus disebutkan kronologis sejarahnya kakek kita, nenek kita? Karena Kogunang itu memang zaman dulu jagoan. Dia orangnya kecil, gedenya kayak Bang Maui. Siapa yang kenal Bang Maui pada waktu itu? Nggak ada yang kenal. Ya, ada yang gitu belum selesai. Nggak kenal. Orangnya begitu, berbicaranya jarang, tapi dia orang sakti mandraguna. Kayak Bang Romli kali ya? Nah, Jarang gitu. ngomong. Dia tugasnya jaga gudang peluru yang pada waktu itu pemerintah kolonial Belanda mempercayai dia. Bagaimana selanjutnya? Tinggallah di Rawagato. Kalau ada orang yang dimakan lembu, kanyut dari kali, itu Kogunang yang ngambil dari dalam air. Dia turun dari langgar dulu, langgarnya namanya pakai langgar, pakai apa nanti yang bambuan itu diambil, mayat di dalam air dengan keadaan dia pakai lampu lilin. Lalu kenapa demikian? Karena dia menjaga gudang peluru, tentunya ada perayaan dia, piaraan yang selalu menemani dia di seliling gudang peluru. Kalau gudang peluru itu dibangun selalu ada empangnya dikelilingi. Nah, sehingga dia punya piaraan itulah yang mungkin di buku itu sudah digambar ya. Saya sangat setuju. Dan kalau kurang yakin bahwa itu ada, siapa yang mau yakin dan siapa yang mau tidak yakin, tanyakan sama saya bisa buktikan. Tapi resikonya masing-masing tanggung jawab. Sejarah itu bukan saja mengenai yang ada di buku. Lalu bagaimana beliau meninggal? Meninggal itu sulit. Rumah dia tempat sepi, setengah hutan Rawagato. Itu binatang-binatang yang ada di buku itu, itulah yang ngeriungin rumah. Sehingga saat itu saya cari yang namanya Kong Haji Ajir. Kong ini kai saya sudah dari pagi sampai sore belum juga dipanggil rohnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahannya apa dan apa syaratnya? Kata Kong Muhajir, ini syaratnya. Alhamdulillah jam 7 saya ambil, jam 9 sampai setengah 10
meninggal. Sangat luar biasa. Semua pohon-pohonan, baik pisang, pohon asem, pohon-pohonan yang ada di sekeliling rumah dia ikut bergoyang. Bukan bergoyang gebongan, bergoyang semua. Kenapa? Menyambut. Karena satu-satunya orang yang mempunyai pegangan ilmu begitu tinggi adalah Unang binti. Anak-anak, saudara-saudaraku dan cucu-cucuku, mudah-mudahan kalau semua kalian panjang umur, bisa silaturahmi ke keturunannya, semoga kita selalu panjang umur, karena dia adalah penuntun agama Islam di kampung Rawagatal, dari kampung Petukangan, Rawat Rate, sampai ke Bendungan Batik dan sampai ke Rawanintit. Satu-satunya orang yang menuntun dia, sehingga berkembanglah agama yang pada saat itu masih bingung. Adik-adik, anak-anak dan cucu-cucu yang sangat saya cintai, silaturahim ini siapa yang sehat untuk di kemudian hari dan siapa yang ada waktu untuk di kemudian hari, ada persiapan-persiapan kemudian hari, lakukan, sekali lagi lakukan secara berturut-turut. Mudah-mudahan saya hari ini sudah umur 41 tahun lahir, tahun 41, sekarang berapa tahun? Tinggal menunggu apakah saya siang hari atau malam hari dipanggil, saya tidak tahu. Tapi mudah-mudahan saya mohon saya bisa diberikan kesehatan dan panjang umur. Tetapi perjuangan seperti ini harus dilanjutkan supaya bisa berestafet dari yang sekarang, seterusnya dan seterusnya. Itulah kronologis keturunan kita. Jadi kalau ada yang terpencar di sana, ada keluarga kita yang di Aceh namanya dipanggil, saya pernah di Aceh itu namanya Syekh Abdurrahman. Lalu Komunang punya anak yang jadi jaksa di Lampung, namanya Abdul Qadir. Pada saat itu yang tahu alamatnya almarhum Asmawi. Saya belum sempat mencari, Asmawi sudah dipanggil. Ada lagi yang tinggal di Sulawesi, di Makassar, itu masih anak dari adik Komunang. Jadi kalau dipikir-pikir di Indonesia, ini sahabat dan keturunan Mandarunang ini bukan saja di Bekasi, ada yang di Aceh, ada yang di Lampung, ada yang di Makassar. Makanya pada waktu Burhan punya mantu orang sana, ini namanya Yusur Tapak. Namanya di sana Andi Baso. Dia tinggal di Palopo, dekat Masjid Abdurrahman. Mana orang Makassar, orang Sulawesi tahu itu masjidnya? Betul ada? Kota kan? Kalau sekarang ada kota, kalau dulu masih hutan. Itu masih keturunan. Jadi nggak kaget. Kenapa lalu yang ke Jawa? Ibu Jenab, ibunya, bapaknya orang Solo. Jadi Jawa, Sunda, Makassar, Bugis nyambung. Nah, lalu siapa yang menjelaskan kronologi itu dan yang memimpin kita? Itu namanya Rama Buyut yang Sampurna Negara. Ada namanya, nanti saya kasihkan. Dan dia bisa sebut, bisa dipanggil, bila yakin, insya Allah ada pertolongan. Jadi keturunan ini sangat keturunan Majapahit, keturunan yang mestinya, siapa tahu di cucu kita, di cucu saya, khususnya di anak saya, di keluarga kita, keturunan pasti ada dan bisa mengikuti sejarah itu. Adik-adik, anak-anakku dan cucu-cucuku yang saya cintai, itulah yang saya sampaikan, saya titipkan bahwa sejarah ini bukan main-main. Tidak punya sejarah yang seperti itu terkecuali Mandar Unang almarhum.
Kalau mau belajar yang dalam, kalau mau mencari yang jelas, belajarlah kepada yang tahu, belajarlah kepada orang yang ahlinya, supaya ini kenapa bisa begini. Karena ini dunia sempit, kampung sempit, begitu kita tanya ke sana kemari, keluarga kita ampar-amparan, keturunan kita parang-parang. Insya Allah nanti yang dari Lampung, yang anak dulu bapaknya jaksa akan datang ke Bekasi. Kalau yang dari Aceh sudah datang ke rumah, yang dari Sulawesi sudah datang, namanya Abdullah. Beliau seorang pejabat di sana mencari mana keturunan Manderuna. Abdullah itu sekarang perangkat terakhir ya di Brigjen, insya Allah dia masih panjang umur. Nanti dia akan datang ke sini. Itulah sementara kepada panitia catatan yang ada. Semoga kita bermanfaat dari sekarang sampai seterusnya. Lalu hubungannya apa dengan Haji Amro? Haji Amro itu ibunya namanya Aisyah, saudara Kiai Haji Nurani. Jadi bukan gampang. Ya Allah.